Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih saya ucapkan dan selamat datang kepada moderator, narasumber, Ketua Lingkar Filologi Ciputat, dan peserta yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kegiatan ini merupakan seri pertama dari webinar series Ngopi, Ngobrol Filologi, yang dirancang oleh LFC. LFC merupakan akronim dari Lingkar Filologi Ciputat, yang merupakan sebuah wadah bagi teman-teman yang ada di Ciputat yang memiliki ketertarikan pada pengkajian Islam, terutama yang berbasis manuskrip atau naskah kuno. Nah, karena ini berada di Ciputat, LFC ini berada di Ciputat, dan ini digagas oleh teman-teman yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk mengemukakan atau menghadirkan hasil dari penelitian atau diskusi ilmiah terkait dengan pengkajian Islam, terutama yang berbasis kajian manuskrip. Selain itu, melalui webinar ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran buat kita bagaimana cara memanfaatkan khazanah naskah kuno atau manuskrip Nusantara tidak hanya sebagai sumber penelitian, tapi juga menjadi identitas bagi kita bangsa Indonesia yang memiliki peradaban yang mapan. Nah, teman-teman, topik dari Ngopi atau Ngobrol Filologi kali ini adalah naskah-naskah karya ulama Melayu koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, tentu saja narasumbernya adalah pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu ada Mas Budi Wahyono, dan diskusi ini akan dimoderatori secara full oleh Mas Zainal Abidin. Nah, sebelum itu, sebelum diskusi ini dimulai, saya akan mengundang Mas Fatur Rahman Karyadi selaku Ketua LFC Lingkar Filologi Ciputat untuk menyampaikan sedikit sambutan pada seri Ngopi kali ini. Kepada Mas Fatur Rahman Karyadi, disilakan. Terima kasih, Kak Zikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di forum ini, wabil khusus yang utama dan paling spesial narasumber kita pada siang hari ini, Mas Budi Wahyono. Ini beliau seorang filolog dan pustakawan ternama ini ya. Jadi dari generasi muda diwakili oleh beliau. Luar biasa ini. Dan kita forum ini santai saja, tidak perlu seperti serius dan tegang gitu ya. Kalau serius cukup di ruang kampus dan perkuliahan. Kita di sini karena pakai label ngobrol, ya akhirnya kita ngobrol saja. Teman-teman mungkin nanti bisa aktif ya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman LFC, Lingkar Filologi Ciputat. Ada yang menyebutnya LFC, ada yang
nyebutnya LFC, boleh, bebas ya, tidak ditangkap polisi, bebas aja pokoknya. Yang penting LFC adalah sebuah komunitas yang mungkin tidak resmi ya secara kenegaraan, tetapi kita justru mendukung literasi dan khazanah kebudayaan Republik Indonesia. Ya siapa tahu nanti akan ada pihak-pihak lain yang ingin meresmikan gitu ya secara kenegaraan, ya silahkan saja. Jadi ini merupakan sebuah diskusi tadi disebut oleh Kak Zikra sebagai web series pertama secara secara online, iya. Akan tetapi ketika kita lihat sejarah LFC, ini merupakan diskusi yang ketiga kalinya ya, secara besar-besaran kita buka untuk umum. Yang pertama dulu kita pernah memanggil guru besar kita, Profesor Oman Fatur Rahman dan juga Dr. Munawar Khalil, itu di acara Ngopi pertama, Ngobrol Filologi, sebagai pembukaan LFC juga. Kemudian ada acara selanjutnya dengan Dr. Adib Misbahul Islam dan juga Kang Nida. Jadi dosen-dosen yang ada di sekitaran UIN Jakarta. Nah, untuk kali ini sangat spesial, makanya tadi saya bilang spesial karena narasumber kita sudah tidak asing lagi ini. Jadi nanti teman-teman yang ikut diskusi ini, kalau nanti ke Perpustakaan Nasional ya, kemudian ditanya satpam, mau kemana Mas? Mau ketemu Mas Budi, nah, itu sudah aman itu. Mau ketemu Mas Budi di lantai 9. Nanti mungkin Mas Budi bisa menjelaskan banyak hal ya terkait Perpustakaan Republik Indonesia, Perpusnas, dan juga koleksinya. Di samping itu mungkin fasilitas. Nah, fasilitas yang ditawarkan di lantai 9 itu apa saja. Dulu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya ke sana masih ada program bagi-bagi buku gitu ya. Ada buku-buku gratis itu. Bahkan kita bebas mau ngambil apa saja, berapa banyaknya, asalkan nanti kita menulis daftar hadir dan juga mencatat hal-hal sebagai administrasi ya. Dan gratis itu, tidak diperjualbelikan. Dan itu luar biasa sekali. Nah, makanya kali ini benar-benar spesial. Jadi bukan hanya teori, tapi nanti kita bisa secara praktek. Nah, kalau kita lihat secara judul, kita memakai ngopi, ngobrol filologi, bukan berarti kita hanya ansih membicarakan tentang filologi. Tekniknya, kemudian bagaimana metodologinya, itu mungkin sudah bisa kita pelajari melalui buku yang ada dan juga melalui perkuliahan ya, baik di kelas maupun di online yang lainnya. Nah, terkait dengan filologi tentunya kita bisa mencari informasi terkait filologi ya, terkait naskah, terkait tentang koleksi, orang-orangnya, dan juga hal-hal yang terkait itu. Nah, dalam hal ini saya juga berterima kasih kepada Mas Zainal Abidin. Ini sudah bersusah payah mencari narasumber dan menentukan tema yang sangat populer gitu ya. Terus kemudian karena ini acara pertama, jadi kami mohon maaf jika ada nanti kesalahan-kesalahan teknis. Baik nanti kita mungkin belum bisa live siaran langsung di YouTube dan juga di Facebook, tapi insya Allah nanti kita akan ada rekamannya dan bisa kita publikasi secara masif gitu ya. Kita juga mengumumkan acara ini tidak terlalu bombastis karena kami sadar bahwa kami pendatang baru, kami masih anak-anak muda, takutnya nanti kalau banyak yang mengikuti justru terkesan terlalu mewah dan kami belum bisa mengakomodir semuanya. Oleh karena itu, berapapun jumlah kita yang ada di diskusi ini, baik 9 orang, 3 orang, atau bahkan sedikit demi sedikit dari itu, yang penting adalah kualitasnya ya, bukan berarti kita mengejar kuantitas. Kalau kuantitas ya semua orang bisa melakukan itu, tapi kualitas yang perlu kita hasilkan dalam diskusi kali ini. Teman-teman nanti hasil diskusi bisa juga dijadikan sebagai catatan
yang bisa dipublikasi menjadi populer ya di sosial media, bisa nanti di-tag atau ditandai akun-akun sosial media kita, ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga ada di Facebook. Tinggal tandai LFC, Lingkar Filologi Ciputat. Tadi sedikit saya lihat para hadirinnya juga masih muda-muda ya. Ada yang baik dari pesantren, dari kampus, maupun yang dari umum ya. Alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi kami, teman-teman sudah bisa hadir. Meskipun kami tidak bisa memberikan fasilitas secara nyata gitu ya, tetapi kami yakin bahwa ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami juga mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin tidak bisa kami akomodir gitu ya. Ada misalnya kemarin kita melakukan sedikit kesalahan ketika membagikan poster Mofi ini, kita lupa menyebutkan sumber ketika menyantumkan sebuah naskah ya. Dan ternyata itu milik British Library. Kami tidak mengklaim bahwa itu milik kami, juga tidak mengklaim punya perpustakaan nasional, tetapi itu semata-mata dari kesalahan kami, lupa untuk menyebutkan sumber. Nah, kemudian Bu Anabel mengingatkan kami dan terima kasih sekali. Akhirnya ke depan kita bisa menjadi sebuah pembelajaran ya, bahwa ketika kita menyantumkan karya orang lain, apalagi naskah, itu perlu juga menyebutkan sumber terkait ya, sehingga semuanya bisa saling belajar dan tahu bahwa koleksi tersebut milik kelembagaan ya, sebagai penghormatan juga ya. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali, semoga menjadi amal jariah dan amal ilmiah buat kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Fatur Rahman atas sambutannya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi, tentu saja. Tapi terlebih dahulu sebelum itu saya akan membacakan peraturan Ngofi kali ini. Pertama, bagi peserta diharapkan dapat mengisi daftar hadir. Linknya nanti akan di-share pada kolom chat. Lalu yang kedua, pertanyaan dapat diajukan peserta pada kolom chat di dalam ruang Zoom. Dan juga yang ketiga, diharapkan kepada peserta untuk meng-unmute, untuk mem-mute aplikasi Zoom-nya. Selanjutnya, diskusi ini akan dimoderatori oleh Mas Zainal Abidin. Sedikit saya bacakan siapa Mas Zainal Abidin ini. Mas Zainal Abidin ini adalah salah satu pengurus harian dari Lingkar Filologi Ciputat yang berasal dari Pati. Nah, beliau ini selain sebagai pengurus harian di Lingkar Filologi Ciputat, saat ini juga beliau adalah redaktur pelaksana Business News Indonesia, lalu penulis di ibadah.co.id dan tafsir alquran.id. Selain sebagai pejabat struktural, beliau ini juga dalam hal penaskahan kuno juga aktif. Beliau pernah menjadi penulis replika naskah manuskrip Bustanus Salatin Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019. Lalu di tahun yang sama juga beliau menjadi penulis replika naskah manuskrip Serat Jaka Semangun dengan kode BR.41. Lalu penulis replika naskah manuskrip Ilmu Tauhid A.129 yang juga merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, selain itu beliau juga pernah menjuarai esai se-Jabodetabek
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul Filologi Islam dari Manuskrip Agama Menuju Peradaban Bangsa. Nah, yang juga membanggakan sekali dari moderator kita ini, beliau ini sudah pernah mempresentasikan papernya itu di Belanda, di Radboud University pada tahun 2019 dengan judul papernya yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi's Perspective on Sunni Sufism, The Study of Sirajul Zakiyah fi Tarjamatil Azkiyah. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan diskusi ini kepada moderator kita, Mas Zainal Abidin. Kepada Mas Zainal Abidin, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Zikra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati narasumber pada diskusi dan atau ngobrol filologi pada sore hari ini, Pak Budi Wahyono, yang saya hormati Mas Atung selaku Direktur dari Lingkar Filologi Ciputat, yang kami hormati Kak Zikra selaku dari Ketua Panitia atas terselenggaranya ngobrol filologi pada sore hari ini, dan tak lupa teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam forum ini, semoga kita semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini. Baik, karena tadi pengantarnya dari Mas Atung dan juga Kak Zikra saya kira sudah sangat menarik, saya mungkin akan membacakan sedikit sinopsis dari apa yang sudah kami sebarkan, mungkin teman-teman juga sudah tahu, karena ini juga tercantum dalam broadcast yang kami bagi, bahwa Khazanah Naskah Kuno Nusantara disimpan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun lembaga, seperti museum dan perpustakaan. Dan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada akhir 2020 terdapat sekira 12.000 eksemplar koleksi naskah kuno. Di antara naskah-naskah itu sekiranya ada 1.500 naskah Melayu, baik dari beragam jenis ya, termasuk juga kitab keagamaan, dan pada sore hari ini khusus langsung akan dibicarakan dan akan diberikan informasinya langsung dari pustakawan Perpustakaan Nasional Pak Budi Wahyono yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, khusus terkait naskah-naskah ulama Melayu yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, sebelum saya membagikan share screen, saya kira saya ingin membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Budi Wahyono. Baik, nama beliau Ahmad Budi Wahyono. Beliau lahir di Demak 3 November 1985 dan saat ini alamatnya masih tetap di Demak, tepatnya di Kecamatan Meranggen dan di Desa Tegal Arum. Berikut ini adalah nomor telepon dan juga emailnya, budiwahyono1985@gmail.com, dan nomor teleponnya 0812-4719-4283. Riwayat pendidikannya dari SD sampai SMA ini dihabiskan di Demak, dan sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini pekerjaan beliau merupakan pegawai negeri sipil, jabatannya Pustakawan Ahli Muda di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun beberapa karya dari beliau, diantaranya adalah, saya bacakan 3 karya dari belakang, yakni pada tahun 2018 sampai 2020, Syair Qawaid Al-Imam Jilid 2 Ali Aksara, Transformasi Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh Abad ke-17 bersama Hasan Basori, dan Tauhid dan Fikih dalam naskah Syair Qawaid Al-Imam tahun 2020. Sementara karya dari katalog, ya ini ada 4, yang pertama adalah katalog naskah Melayu Van de Waal atau W, koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017, kemudian katalog penelitian naskah Nusantara
Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta tahun 2018 bersama Yudi Irawan. Kemudian katalog naskah Melayu atau ML Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2017 bersama Yeri Nurita Mardiono dan Didik Purwanto. Dan katalog penelitian naskah Nusantara Universitas Udayana Denpasar Bali ya ini ya 2019 bersama Yudi Irawan, Agung Kriswanto dan Bambang Hernawan. Saat ini beliau merupakan anggota redaksi dari Jurnal Jumantara, Jurnal Ilmiah Manuskrip Nusantara yang mulai pada tahun 2015 hingga saat ini. Demikian CV dari narasumber diskusi pada sore hari ini. Izinkan saya membagikan PowerPoint yang akan disampaikan langsung oleh pemateri pada sore hari ini. Langsung saja, Pak Budi, mungkin sudah terlihat PowerPoint-nya, teman-teman semuanya. Kalau sudah terlihat, kami persilakan Pak Budi untuk menyampaikan materinya. Di full screen aja, Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Budi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Yang terhormat Mas Atung, Direktur LFC, kemudian Mas Zainal Abidin, moderator, kemudian Mbak Sigrati, dan teman-teman anggota diskusi LFC yang lain yang kami hormati juga. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi dengan teman-teman LFC. Semoga silaturahmi ini dapat memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Lingkar Filologi Ciputat yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bersilaturahmi pada sore hari ini. Kemudian sebagai mungkin perwakilan dari Perpusnas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LFC yang sudah ikut bergerak untuk meningkatkan literasi di masyarakat, terutama literasi ini tentang naskah kuno dengan acara-acaranya. Mungkin beberapa kali saya sedikit mengikuti dari kegiatan LFC ini. Kemudian mungkin ini kita sama-sama belajar ya. Saya agak canggung sebenarnya kemarin ketika dihubungi Mas Zainal Abidin ini untuk menjadi narasumber di LFC ini. Jawaban saya pertama kali, apakah tidak salah orang ini, saya bilang gitu. Terus kemudian saya mengiyakan karena saya kira mungkin banyak manfaat nanti yang bisa kita ambil bersama dari silaturahmi ini. Apalagi di sini ada Mas Atung, tentu saya takdim sekali ini. Tim menolak ketika tahu ada Mas Atung di situ. Mungkin ya itu, kita sama-sama belajar mengenai naskah ini. Saya juga belum banyak membaca atau belum banyak mengetahui mengenai naskah-naskah. Mungkin kalau naskah-naskah perpustakaan nasional mungkin hanya saya fokus di naskah-naskah Melayu. Baru beberapa tahun terakhir ini saya fokus ke naskah-naskah keagamaan. Mungkin bisa dilanjut, Mas. PowerPoint-nya. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, mungkin saya akan sedikit jelaskan mengenai koleksi naskah dari Perpustakaan Nasional. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Mas Zainal Abidin, pada akhir tahun 2020 ada 12.136 eksemplar koleksi naskah Perpustakaan Nasional. Mungkin di sini sepertinya ada teman saya juga, Mbak Hani, mungkin nanti bisa, kalau saya butuh bantuan mungkin nanti kita bisa share info di sini juga. Kemudian di antara 12.000 naskah itu ada koleksi namanya koleksi Melayu. Koleksi Melayu, kemudian koleksi Melayu sendiri itu beragam. Ada tema keagamaan, ada tema sejarah, ada tema mengenai hikayat dan sebagainya. Kemudian mungkin di pembahas kita sore ini kita fokus di naskah-naskah keagamaan atau karya ulama Melayu. Nah, di dalam
naskah Melayu tersebut ada beberapa nomor panggil. Jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan mengenai nomor panggil naskah di Perpustakaan Nasional itu merupakan masih nomor panggil peninggalan dari Koninklijke Batavia Genootschap. Nah, sejarahnya naskah di Perpustakaan Nasional ini dulunya adalah koleksi dari Koninklijke Batavia Genootschap yang kemudian ketika Indonesia merdeka ini menjadi koleksinya Lembaga Kebudayaan Indonesia atau kemudian menjadi koleksinya Museum Nasional. Perpustakaan Nasional berdiri tahun 1980, 9 tahun kemudian koleksi naskah yang ada di Museum Nasional dan juga koleksi buku langka yang mungkin sekarang tersimpan di lantai 14, kalau naskah itu tersimpan di lantai 9, itu menjadi koleksinya Perpustakaan Nasional. Jadi koleksi dan pegawainya itu pindah kantor dari Museum Nasional ke Perpustakaan Nasional itu pada tahun 1989. Sebagian masih ada yang bekerja, tapi sebagian besar sudah pensiun yang pindah dari Museum Nasional itu. Nah, untuk koleksi Melayu sendiri itu terdapat di nomor panggil ML, itu artinya Melayu, kemudian BR itu dulu koleksinya Brandes, kemudian CS itu dulu koleksinya Von Stuart, kemudian W ini semua naskah, hampir semua naskah Melayu, mungkin ada 3 yang tidak termasuk naskah Melayu di situ. Jumlahnya koleksi W ini ada sekitar 356 kalau tidak salah, berdasarkan katalog kami yang kami terbitkan tahun 2017. Ya, mungkin bisa lanjut, Mas. Belum ya? Belum kelihatan ya? Oke, ini. Sebelumnya sepertinya. Slide sebelumnya. Ini terlalu cepat. Nah, ini. Mungkin dari 276 naskah tadi, naskah Melayu keagamaan tadi, tentunya tidak mungkin kita bahas satu persatu. Saya di sini nanti hanya menyampaikan beberapa naskah yang merupakan naskah-naskah yang mungkin dari teman-teman juga sudah tahu mengenai naskahnya dan juga pengarangnya yang cukup terkenal. Mungkin slide setelah ini. Ya, setelah ini. Yang pertama mungkin Syekh Nuruddin Araniri. Ini tentu salah satu ulama yang sudah cukup terkenal. Beliau ini berasal dari Ranir, India, datang ke Aceh pada tahun 1637, kemudian menjadi qadhi dari Kesultanan Aceh. Terus 7 tahun kemudian, jadi di Aceh itu kira-kira hanya sekitar 7 tahun, beliau kembali ke tanah airnya. Nah, cerita kembali ke tanah airnya ini diceritakan dari dalam satu naskahnya. Mungkin nanti ada di dalam daftar judul selanjutnya. Beliau karyanya cukup banyak, 29 atau bahkan 30 kitab, 6 judul tersimpan di Perpustakaan Nasional. Mungkin dari sejarah yang cukup penting dari Nuruddin Araniri ini adalah beliau sangat gencar dan tegas menentang ajaran wujudiyah yang sebelumnya diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Bahkan karya-karya Hamzah Fansuri itu berangus atau dihilangkan oleh Nuruddin Araniri. Ya, mungkin ini sejarah pertama kali terjadi pemberedelan di Nusantara, ya mungkin penghilangan dari karya-karya Hamzah Fansuri ini. Kemudian slide selanjutnya. Belum kelihatan ya, Mas? Oh ya sudah ini. 6 kitab yang tersimpan di Perpustakaan Nasional itu yang pertama ada Siratul Mustaqim. Tentu ini naskah yang cukup terkenal, kitab yang cukup terkenal. Ini kalau menurut Prof. Oman ini adalah kitab fikih pertama di dunia Melayu, bahkan di Nusantara. Nah, koleksi ini terdapat di Perpustakaan Nasional ada 11 eksemplar. Ini kemudian salah satu karyanya lagi adalah Asrarul Insan fi Ma'rifatir Ruh war Rahman. Kemudian ada Jawahirul Ulum fi Kashfil Ma'lum. Lah, di dalam kitab Jawahirul Ulum fi Kashfil Ma'lum ini diceritakan beliau kembali ke tanah airnya. Di dalam salah satu isi teksnya menceritakan beliau kembali ke tanah airnya yang diperkirakan 7 tahun setelah mengabdi di Aceh.
Kemudian ada Duratul Faraid fi Syahril Aqaid yang ada 1 eksemplar. Ada lagi Akhbarul Akhirat fi Akhwamil Kiamat, ini ada 3 eksemplar. Kebetulan naskah ini saya baca di tahun ini dan insya Allah di akhir tahun ini akan diterbitkan oleh sudah tahap penerbitan oleh Pustaka Nasional. Di jilid 1-nya nanti ada jilid 2-nya kemungkinan tahun depan. Nah, kitab ini menceritakan mengenai kejadian-kejadian kiamat. Yang diawali, teks ini diawali mengenai penciptaan Nur Muhammad, kemudian Nabi Adam, sampai nanti kehidupan di akhirat di hari kiamat. Kemudian yang terakhir yang tersimpan di Pustaka Nasional ada Bustanus Salatin. Nah, ini menarik. Selain naskah-naskah keagamaan, Nuruddin Ar-Niri menulis tentang naskah sejarah. Ini berisi mengenai sejarah dari Kesultanan Aceh. Nah, ini kebetulan tahun ini dibaca dan insya Allah diterbitkan oleh Pustaka Nasional. Yang mengerjakan ini Mbak Hani yang sore ini juga ada di forum ini. Mungkin di slide selanjutnya. Selanjutnya masih ulama dari Aceh, ada Syekh Abdurrahman Singgili. Beliau ini merupakan salah satu murid dari Nuruddin Ar-Niri. Lahir di Singkil atau daerah pantai barat laut Aceh pada 1593 Masehi. Beliau menulis 22 kitab dalam bidang fikih, tafsir, tasawuf, semua dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya itu sepertinya. Nah, ini dari sekian banyak karangan Syekh Abdurrauf As-Singgili tadi, ada 6 judul yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Yang pertama itu Bayan Tajalli, kemudian ada Umdatul Muhtajin ila Sulil Maslahul Mufradin, ini ada 7 eksemplar. Nah, ini yang ketiga ini cukup terkenal saya kira, Mir'atut Tulab, ini kitab fikih. Kalau Nuruddin Ar-Niri tadi menulis kitab fikih ibadah, ini termasuk kitab fikih yang lengkap, melengkapi karya dari Nuruddin Ar-Niri tadi. Kemudian kitab Mir'atut Tulab ini untuk kitab Madzhab Syafi'i kedua setelah karya Nuruddin Ar-Niri. Dalam pendahuluannya di kitab ini beliau mengatakan bahwa kitab fikih ini merupakan, ketika beliau menyusun ini merupakan salah satu permintaan dari salah satu penguasa Aceh di waktu itu, yaitu diperkirakan adalah permintaan Sultanah Tajul Alam Yullah fil Alam, yaitu memerintah di Aceh pada 1641-1675. Salah satu naskahnya yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dengan kode ML445 kalau tidak salah, itu di awal teksnya itu ada kolofonnya. Kalau diperkirakan beliau menulis naskah ini di tahun 1641 sampai 75, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dengan kode 445 itu ditulis tahun 1824. Jadi sekian ratus tahun kemudian kitab itu masih disalin dan tentunya masih dikaji oleh masyarakat. Dan penyalinnya di ML445 itu di situ keterangannya disalin di Singapura. Jadi bisa kita simpulkan mengenai pemanfaatan atau manfaat kitab ini bagi masyarakat, ternyata sekian waktu, sekian ratus tahun yang akan datang, bahkan sampai menyeberang ke Singapura, mereka masih mengkaji naskah Mir'atut Tulab ini. Kemudian karya beliau selanjutnya adalah Majmu'ah Al-Masail, kemudian Al-Mawaidul Badi'ah, terus ada lagi Tarjuman Al-Mustafid, ini tafsir. Tarjuman Al-Mustafid ini tafsir Al-Quran. Kalau menurut Prof. Oman ini tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa
Melayu, atau mungkin juga bisa dikatakan tafsir Al-Quran pertama di Nusantara yang di dalam bahasa-bahasa di Nusantara ini. Kemudian ada tafsir Jalalain juga, ada 2 eksemplar lah. Nah, itu mungkin karya-karya Syekh Abdul Rauf Singkal. Selanjutnya, kemudian ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ini nama lengkapnya Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembangi, lahir 1704. Beliau adalah murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, pendiri Tarekat Samaniyah. Sebagian masa hidupnya itu dihabiskan di Mekah dari Syekh Abdul Somad Al-Palembangi ini. Selanjutnya, beliau menulis 8 kitab, 5 diantaranya tersimpan di Perpustakaan Nasional. Yang pertama itu Hidayatus Salikin fi Suluk Maslahil Muttaqin. Kemudian yang kedua Syiarus Salikin ila Ibadai Rabbil Alamin. Ini ada 3 eksemplar. Salah satunya itu menariknya kitab ini salah satunya disalin di Cianjur pada periode 1850-an. Nah, yang disalin di Cianjur ini dengan kode W3 itu ada 4 bagian naskah yang dijilid menjadi 8. 4 bagian naskah yang dijilid menjadi 8. Bagian yang pertama itu dengan kode W4A dan B. Kemudian bagian kedua itu 4C, W4C dan D. Bagian ketiga itu W4E dan F. Kemudian bagian yang keempat itu W4G dan H. Nah, di tiap akhir bagian dari naskah ini, AB misalkan itu di bagian B itu terdapat keterangan bahwa naskah disalin di Cianjur, tapi tidak diketahui siapa penyalinnya. Nah, di akhir bagian di naskah D, kemudian di naskah F, dan di naskah yang terakhir H itu juga ada. Contohnya di naskah H ini pada halaman dalam keterangan penulisan terdapat keterangan bahwa naskah selesai disalin pada hari Senin bulan Jumadis Tsani tahun 1273 Hijriah atau sekitar bulan Februari 1857. Nah, ini naskah yang disalin di Cianjur. Nah, ini saya kira cukup menarik. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi itu sebagian besar hidupnya di Mekah, tapi naskahnya disalin di Cianjur, mungkin sekitar 50-100 tahun kemudian. Konon katanya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi ini ketika ada orang yang pergi haji, di sana akan ngaji pada beliau, kemudian kitabnya ini disalin di sana, kemudian diajarkan kembali di Nusantara, mungkin termasuk di Cianjur ini. Kemudian naskah selanjutnya ada Tuhfatur Raghibin. Ini ada 2 eksemplar, ini karyanya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi juga. Terus Zuhratul Mufid fi Bayanit Kalimat Tauhid. Dari naskah ini terdapat keterangan merupakan karya pertama dari Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kitab ini tentang tauhid, dikarang beliau di Mekah pada 1764. Kitab ini ditujukan bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa Arab. Di dalam muqaddimahnya ada pernyataan seperti itu. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi menulis kitab ini atas desakan para sahabatnya yang sama-sama mengikuti majelis ilmu oleh Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damanhuri. Dalam pengajian tersebut, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi mencatat bahkan mengulas penjelasan dari Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damanhuri tersebut. Kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Mu'in Ad-Damanhuri ini merupakan seorang ulama besar dari Mesir yang datang ke Mekah pada 1778 Hijriah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, disitulah Syekh Abdul Somad dan Palembangi dan beberapa ulama dari Nusantara atau dikenal dengan Al-Jawiyin di waktu itu mengaji pada beliau. Lah hasil
ulasan ataupun terjemahan atau mungkin sering disebut syarah itu kemudian ditulis kembali Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dengan judul Zuratul Murid fi Bayan Kalimat Tauhid. Ini atas desakan dari teman-temannya untuk menulis ulang. Nah, kemudian selanjutnya ada Nasihatul Al-Muslimin. Konon katanya naskah ini menjadi salah satu acuan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Nah, ini saya kira cukup menarik. Beliau berada di Mekah, sudah memikirkan Nusantara yang waktu itu dijajah oleh Belanda, bahkan membuat kitab sebagai dasar untuk melakukan perlawanan atau jihad terhadap Belanda. Selanjutnya, Mas. Nah, ini salah satu Kiai Mas Fahrudin ini salah satu ulama Kesultanan Palembang pada abad ke-18. Saya kira cukup menarik, karya-karya beliau itu merupakan terjemahan dari karya-karya kitab-kitab berbahasa Arab. Hasil karyanya diantaranya kitab Fathur Rahman, terus kitab Futuhus Syam, kemudian Tuhfatuz Zaman, kemudian kitab Mutasyar dan Khawashi Al-Quran. Khawashi Al-Quran dari sekian kitab itu ada 2 judul yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, yaitu 3 judul yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, yaitu kitab Fathur Rahman, kitab Mutasyar dan Khawashi Al-Quran. Yang menarik di sini kebetulan saya sudah sedikit membaca yang kitab Khawashi Al-Quran, ada 2, yaitu kode W21 dan kode ML75 kalau tidak salah. Yang kode ML75 ini di awal pendahuluan beliau menceritakan kalau beliau menulis kitab ini atas request dari Sultan Najamuddin bin Sultan Mahmud Badarudin pertama. Nah, itu kalau tidak salah masa pemerintahannya itu sebelum tahun 1800. Tahun 1760-an, 70-an kalau tidak salah masuk pemerintahannya dari Sultan Najamuddin bin Sultan Badarudin bin Mahmud Badarudin pertama. Beliau request terhadap Kiai Mas Fahrudin ini untuk menerjemahkan sebuah kitab dari karya dari Ahmad At-Tamimi yang berjudul Khawashi Al-Quran ini. Isinya adalah khasiat-khasiat ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalkan surat Fatihah itu bisa untuk pengobatan apa saja, kemudian caranya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di kitab Khawashi Al-Quran ini. Ya, saya kira cukup menarik. Ini salah satu ulama Kesultanan di Palembang. Jadi bisa kita simpulkan Sultan Palembang di waktu itu sudah sangat care dengan kitab-kitab ulama, sudah tingkat literasinya sudah cukup tinggi berarti. Bahkan memerintahkan kodinya atau ulama kesultanannya untuk menerjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab tersebut. Tujuannya satu, agar masyarakat Palembang dan Melayu pada umumnya dapat memahami kitab-kitab tersebut. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lengkapnya Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Lok Gebang, Martapura pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi atau sekitar tahun 1122 Hijriah. Sejak berusia 30 tahun, beliau belajar di Mekah, kemudian kembali ke tanah air pada 30 tahun kemudian. Beliau itu seangkatan dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, kemudian seangkatan dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Ketika kembali ke Nusantara, beliau sempat singgah di Betawi, bahkan konon katanya sempat meluruskan kiblat masjid di Jakarta. Saya agak lupa masjidnya itu Masjid Luar Batang kalau tidak salah. Di situ ada keterangannya kalau menurut beberapa buku ada semacam prasasti yang dituliskan di atas batu dengan aksara Jawi atau Arab Melayu yang bertuliskan bahwa kiblat masjid tersebut
telah diputar ke kanan 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada 4 Safar 1186 Hijriah. Kemudian setelah singgah di Betawi, beliau kembali ke Martapura, ke Banjar. Karya besar beliau adalah Sabilul Muhtadi. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya, kitab Sabilul Muhtadi ini ditulis oleh beliau pada 1781 Masehi. Kemudian beliau menulis kitab ini mengacu pada beberapa kitab mazhab Syafi'i yang lain, Semwajututlab, karya Syekh Zakaria Al-Ansori, dan lain-lain. Pada menariknya di Sabilul Muhtadi ini, pada mukadimahnya beliau memberikan keterangan bahwa menulis kitab ini untuk menyempurnakan kitab Syiratul Mustaqim. Dan ternyata karena Syiratul Mustaqim itu banyak terdapat bahasa Aceh yang tidak bisa dipahami oleh orang Banjar. Nah, beliau menulis kitab ini juga atas permintaan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. Nah, yang Sultan Tamjidullah ini atau bapaknya Sultan Tahmidullah ini yang membawa Syekh Arsyad Al-Banjari dari kampung untuk belajar di istana, kemudian dikirim ke Mekah. Kemudian kitab Sabilul Muhtadi ini tersimpan di Perpusnas dengan nomor panggil W2A sampai C. Nah, ini menariknya lagi, naskah yang tersimpan di Perpusnas ini selesai disalin dari Akad 1858. Naskah-naskah W2A, W2A3, W4 tadi Syiarus Salikin itu tulisannya tulisannya hampir sama. Ada kemungkinan itu disalin, ini sama dengan disalin di Cianjur juga seperti Syiarus Salikin tadi. Ini cukup menarik saya kira. Selanjutnya. Nah, ini Raja Ali Haji, ini beliau ini seorang pahlawan nasional, ulama juga, sejarawan juga, dan salah satu pujangga besar dari Pulau Penyengat. Karya-karya beliau mungkin sudah cukup terkenal, diantaranya Gurindam 12. Ini Gurindam 12-nya Raja Ali Haji ini tersimpan di Perpustakaan Nasional dengan kode W273 kalau nggak salah. Ini kayaknya satu-satunya naskah Gurindam 12 yang masih tersimpan. Karena dari beberapa katalog Gurindam 12 ini hanya terdapat di Perpustakaan Nasional. Bahkan ketika ke Pulau Penyengat, di keluarganya pun tidak ada naskah Gurindam 12 ini. Kemudian di pembukaannya sangat jelas bahwa itu adalah tulisan Raja Ali Haji atau mungkin tulisan atau karangan Raja Ali Haji yang tersimpan di Perpustakaan Nasional itu. Terus ada kolofonnya, kapan ditulisnya, di mana, yaitu di situ di Pulau Penyengat. Kemudian di akhirnya juga sudah ada keterangannya. Selain Gurindam 12 ada Syair Abdul Muluk, ini cukup terkenal juga. Kemudian ada Samratul Muhimmah, ini tentang kepemimpinan. Terus, nah ini yang Bustanul Katibin ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu, cikal bakal bahasa Melayu itu berasal dari kitab Bustanul Katibin ini. Kemudian ada beberapa kitab pengetahuan bahasa, ini Kamus Melayu pertama. Kalau dulu mungkin Kamus Melayu Belanda, Kamus Melayu Inggris, atau sebaliknya itu banyak. Nah, Melayu ini kitab pengetahuan bahasa ini. Meskipun kalau manuskripnya sendiri di Perpusnas tidak ada, tetapi ini versi cetaknya itu sudah banyak. Bahkan di Singapura masih dijadikan pegangan. Selanjutnya. Nah, ini yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, Gurindam 12, Samratul Muhimmah, dan Bustanul Katibin. Selanjutnya, Mas.
Nah, naskah-naskah tadi bisa diakses melalui OPAK. OPAK itu online public access katalognya Perpustakaan Nasional. Di situ ada mungkin kata kunci bisa dari judul atau dari manuskrip di sebelah nanti dicari. Ada kemudian selain itu di slide selanjutnya ada Hastara. Ini produk digital dari naskah-naskah yang ada Perpustakaan Nasional, tapi tidak hanya naskah, di situ ada juga peta dan juga beberapa koran lama yang sudah digital oleh Perpusnas, diupload dan bisa diakses oleh masyarakat di Hastara tersebut. Nah, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini ada untuk pencarian metadata dari naskah-naskah itu ada di pernaskahan.perpusnas.go.id. Selain untuk pencarian data dari para peneliti di naskah ini, juga bagi masyarakat yang mempunyai naskah bisa mendaftarkan naskahnya di sini, di website ini. Kemudian terakhir ada Jumantara, di slide selanjutnya ada Jumantara, itu jurnal ilmiah manuskrip Nusantara. Ini sudah mendapat Sinta 4 dari tim akreditasi jurnal ilmiah pada tahun 2019. Bagi teman-teman yang punya tulisan mengenai manuskrip, mengenai naskah, kajian-kajian naskah, bisa dikirim di Jumantara. Saya kira tidak banyak jurnal yang fokus di pernaskahan. Setahu saya hanya Jumantara dan Manuskripta punyanya Manasa ya. Mungkin itu yang fokus. Jadi hanya berisi kajian-kajian dari manuskrip. Sebelum saya tutup, mungkin tadi itulah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Atung mengenai fasilitas yang ada di Perpusnas. Silahkan datang di lantai 9 di layanan Naskah Kuno Nusantara. Ada beberapa buku yang kata Mas Atung beberapa bulan lalu kalau nggak salah waktu simposium Manasa ya, beliau ini punggawa panitia utamanya, datang ke lantai 9 mengambil buku gratis, sampai sekarang juga masih ada bagi teman-teman yang mau mengambil, yang berminat dengan buku-buku kajian manuskrip, bisa datang ke lantai 9 atau bisa mendapatkan juga PDF-nya di Perpusnas Press. Mungkin di googling aja Perpusnas Press, nanti ada koleksi, salah satu koleksinya adalah di situ adalah kajian-kajian dari manuskrip. Kemudian Perpusnas juga setiap tahun menerbitkan, selain jurnal tadi juga menerbitkan buku-buku kajian naskah. Tahun ini insya Allah akan terbit 55 judul buku. Di tahun sebelumnya juga sama, dan itu terbuka untuk siapa saja sebenarnya. Di tahun 2019 itu pernah mencetak sampai 150 judul buku, kemudian di tahun berikutnya 2020 tapi menurun jadi 50 dan ini 50. Jadi silakan yang dari transliterasi, terjemahan atau kajian atau saduran manuskrip bisa diterbitkan di Perpustakaan Nasional. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti PR bagi saya atau mungkin bisa dibantu teman saya atau Mas Atung sendiri mungkin kalau nanti mohon bantuannya. Dari saya mungkin cukup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang telah menjelaskan terkait naskah-naskah ulama Melayu yang ada di Perpustakaan Nasional, seperti apa yang telah dibicarakan atau disampaikan oleh Kak Zikra tadi di awal acara, bahwa pertanyaan silahkan di-drop di kolom chat. Nanti saya akan membacakan dan mungkin pada kesempatan pertama ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Audia. Pertama dari Datuk Imam Marzuki.
Izin Mas Budi, mau nanya, ada enggak manuskrip peninggalan Sumatera Timur? Nah, itu pertanyaannya, manuskrip peninggalan dari Sumatera Timur. Terus ada lagi dari Zulkifli. Mohon file presentasi Mas Budi nanti di-share ya, nanti di-share oleh panitia. Terus pertanyaannya, satu, apakah naskah-naskah Melayu keagamaan tersebut telah didigitalisasi dan bisa diakses secara daring? Nomor dua, apakah ada pemetaan data naskah mana saja yang sudah dikaji dan mana yang belum dikaji? Saya kira itu dulu, nanti yang sisanya masih ada banyak. Bisa dijawab langsung, Pak Budi. Oke. Untuk yang pertama, naskah Sumatera Timur ya. Kalau koleksi di Perpustakaan Nasional itu saya kira untuk Sumatera itu cukup beragam. Sumatera cukup beragam. Dari paling ujung itu ada naskah-naskah dari Aceh. Itu sebagian besar naskah-naskah keagamaan di kode A, sebagian besar di kode A. Ini mungkin teman saya Mbak Hani ini yang lebih menguasai naskah kode A, naskah-naskah Arab. Kemudian ada naskah Batak di Sumatera Utara, juga ada beberapa koleksinya di Perpustakaan Nasional. Kemudian Riau, Riau itu bisa dari Riau, kalau sekarang Provinsi Riau dan juga dari Kepulauan Riau. Nah, Riau Daratan dan Riau Kepulauan itu juga ada. Kemudian naskah-naskah Kesultanan Palembang, Lampung, naskah rejangnya itu juga ada. Saya kira cukup lengkap ke koleksi Perpusnas. Kemudian naskah-naskah itu sudah digitalisasi. Tadi saya sudah menyampaikan mengenai Hastara ya. Hastara itu hasil digitalisasi naskah koleksi Perpustakaan Nasional, meskipun itu dari sekarang jumlahnya ada 12.000 eksemplar lebih, itu yang detail sekitar semua. Jadi mungkin bisa dicek di Hastara tersebut. Terus mengenai pemetaan kajian naskah, lah ini saya kira PR bagi kita semua. Pemetaan kajian naskah ini, kalau berbicara kajian naskah dari lembaga-lembaga pemerintah ataupun di luar pemerintah yang melakukan kajian, bahkan tidak hanya kajian tapi dari kita semua dari berbagai lembaga. Nah, terputus-putus, Pak Budi. Perpusnas dari ya mungkin sinyal sinyalnya terputus-putus. Apa sudah bisa didengar? Sudah. Sudah bisa didengar belum? Sudah. Sudah terdengar. Lama tadi. Sudah? Ya. Terdengar ya? Oh iya, saya kembali ke pemetaan ya, pemetaan naskah. Saya ulangi. Saat ini berbagai instansi sudah melakukan penelitian naskah. Tidak ada penelitian, digitalisasi di beberapa daerah. Perpusatnya adalah dari hasil penelitian itu tidak ada yang mengumpul. Kemudian untuk hasil kajian naskah yang mungkin bisa dicek dari situ, meskipun itu belum kajian naskah tersebut. Terdengar nggak, Mas? Masih putus-putus. Ini videonya di ini ya, Pak ya?
Kayaknya beliau ini sinyalnya jadi keluar. Bentar kita tunggu sebentar ya teman-teman. Maaf tadi kelempar. Ya kelempar Pak. Terdengar Mas? Sudah, Mohon silakan maaf Pak. tadi kelempar. Tadi sampai mana ya penjelasan saya? Maaf tadi Tadi kelempar ini. Sinyalnya hilang. pemetaan kajian naskah sih Pak. Oh iya, Itu pemetaan. terputus-putus. Oke, saya lanjutkan. Mengenai kajian naskah ini apakah sudah dipetakan? Yang pertama, saat ini banyak instansi yang sudah melakukan penelitian naskah. Tapi jadi mungkin hasil-hasil kajian mereka masih di masing-masing instansi tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Kalau Perpustakaan Nasional sendiri dari website pernaskahan tadi ada satu tempat, ada kolom sendiri tentang penelitian naskah. Cukup jelas ya? Atau masih terputus? Cukup Pak Budi, cukup. Baik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, maaf keputus tadi. Apa, Pak? Dari M. Ridwan F, apakah ada naskah ulama di koleksi peti koleksi Perpusnas RI? Terus dari Korina, ini 2 pertanyaan dulu. Saya ingin bertanya apakah semua naskah-naskah ulama ini sudah tersedia bentuk digitalnya? Apakah naskah-naskah maupun bentuk mikrofilm tersebut bisa diakses untuk umum atau ada persyaratan khususnya? Ini kalau ini kan teknis ya Pak, mungkin nanti bisa disambung. Satu lagi pertanyaan, mungkinkah naskah-naskah tersebut dicetak dan disebarkan di Nusantara, khususnya pesantren, agar lebih dikenal oleh santri sebagai khazanah pemikiran ulama Nusantara? Atau mungkinkah diakses secara gratis PDF-nya oleh publik? Nah, ini silakan Pak Budi untuk menyampaikan kembali terkait digitalisasi dan juga bagaimana cara mengaksesnya dan termasuk juga bagaimana mendapatkan hasil karya naskah-naskah ataupun kajian tentang naskah-naskah yang sudah diterbitkan oleh Perpusnas. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Mengenai digitalisasi, mungkin tadi sedikit sudah saya singgung ya. Halo? Apa terdengar? Terdengar. Atau saya coba masuk lewat handphone ya? Assalamualaikum. Kami izin moderator Tadi apa bicara. Mas pertanyaannya? Tadi putus. Pertanyaannya yang pertama, apakah ada naskah ulama di koleksi peti, koleksi Perpusnas RI? Oh, koleksi peti ya? Ya. Oke, sebentar. Untuk koleksi peti, mungkin saya jelaskan dulu mengenai koleksi peti. Koleksi peti itu koleksi yang belum terjilid. Dari dulu belum terjilid. Kemudian, apakah ada karya ulama di koleksi peti? Sebagian besar koleksi peti adalah berupa catatan-catatan atau sudah banyak diteliti terutama oleh
menjadi salah satu kajiannya aku, itu isinya justru adalah perjanjian-perjanjian antara Ternate Tidore dengan Belanda. Mengenai karya ulama sepertinya saya belum menemukan yang berada di koleksi peti itu. Nah, beliau terlempar kembali. Mohon maaf, teman-teman. Sudah masuk. Mohon maaf, terputus-putus. Ya, Pak, silakan, Pak. Aduh, ini mohon maaf terputus-putus Menjelang karena maghrib kayaknya di sana ya. karena di kampung ini susah sinyal ini, makanya kemarin agak kepikiran juga ini. Ada pertanyaan lagi, Mas, selain tadi? Oke. Mengenai koleksi peti tadi? Sudah terjawab ya koleksi peti ya? Berarti sudah ya terjawab ya. Pertanyaan dari Kurniawati Musofa. Syekh Abdul Rauf As-Singkili saat menulis karya-karyanya itu terdapat 22 kitab dalam bidang fikih, tafsir, tasawuf dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaannya, ketika itu beliau memerlukan waktu berapa tahun saat menulis karyanya? Ini mungkin ada nggak, Pak, sepengetahuan Pak Budi yang mungkin sudah membuka-buka dari koleksi Perpusnas? Kisaran waktunya. Saya cari referensi dulu ini. Mungkin itu apa? Saya belum pernah membaca ya kalau itu berapa tahun beliau membutuhkan waktu untuk mengarang itu. Yang jelas salah satu karyanya Mir'atut Tulab itu yang terdapat di Perpustakaan Nasional itu cukup tebal. Yang kode ML445 itu ada sekitar 700 atau 800 halaman. Itu. Kemudian ada kitab tafsirnya itu juga cukup tebal. Mungkin sekitar 900 halaman juga kalau nggak salah yang Tarjuman Al-Mustafid apa yang Jalalain itu. Jadi bisa kita bayangkan beliau menulis itu butuh waktu berapa tahun. Itu hanya 2 kitabnya aja. Kalau lebih dari 20 tadi saya kira mungkin karena beliau di sini juga qadhi ya, qadhi dari dari Kesultanan Aceh. Kemudian tentu di sepanjang hidupnya beliau penulis yang sangat produktif. Mungkin bisa dari sejak menjadi qadhi atau bahkan sebelumnya beliau sudah aktif untuk menulis itu. Nah, saya garis bawahi dari presentasi saya tadi, Shirathul Mustaqim itu permintaan Sultan Iskandar Sani kepada Nuruddin Araniri. Kemudian Mir'atut Tulab itu permintaan dari Sultanah Tajuddin tadi. Itu setelah Sultan Iskandar Sani, permintaan kepada Syekh Abdul Rauf Singkel. Terus Sabilul Muhtadi, karya Arsyad Al-Banjari, itu permintaan dari Sultan Tamjidullah. Nah, ini ulama-ulama kesultanan ini sangat produktif menulis, terus termasuk tadi Kemas Fakhruddin menulis kitab-kitabnya itu juga atas permintaan Sultan Palembang. Nah, saya kira peran dari qadhi atau ulama kesultanan itu sangat penting di zaman dulu untuk memberikan pelajaran, memberikan menulis buku-buku yang bisa dipahami oleh masyarakat. Dan ketika beberapa bulan lalu saya ke Penyengat, di belakang Masjid Riau itu ada makamnya anaknya Arsyad Al-Banjari. Nah, ceritanya ternyata anaknya Syekh Arsyad ini, Syekh Syihabuddin bin Arsyad Al-Banjari ini dulunya di Mekah, salah satu raja Riau Lingga ke sana, diajak pulang ke Riau Lingga untuk menjadi mufti kerajaan atau qadhi kerajaan di Kesultanan Riau. Jadi peran mereka saya kira
cukup penting untuk menulis kitab-kitab tersebut. Mungkin itu. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab diperkirakan waktu tadi yang saya kira ya mereka memang sepanjang hidupnya itu memang produktif untuk menulis itu. Bahkan Nuruddin Araniri itu sebelum di Aceh juga memang sudah produktif menulis, termasuk 7 tahun di Aceh dan setelahnya itu. Sehingga karyanya bisa 29 apa 30 kitab itu yang menurut bukunya buku kesusastraan Melayu Klasik dari Tengku Iskandar Zulkarnain, Tengku Iskandar. Ya mungkin itu Mas. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini saya memberikan waktu untuk 2 penanya secara langsung. Saya kira ini Datuk Imam Marzuki sudah on cam, mungkin bisa menyapa Pak Budi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya. Saya dari awal sangat tertarik dengan kajian naskah manuskrip ini, karena kan saya memang keturunan dari Kedatukan Sunggal di Medan ya. Jadi pada saat itu saya mau penelitian tentang zuriat Kedatukan Sunggal di Melayu Delhi. Tapi memang di Sumatera Timur itu kami tidak ditemukan naskah-naskah satupun, karena waktu saya kuliah di Palembang, Kesultanan Mahmud Badarudin itu banyak melimpah naskahnya. Tapi waktu saya balik ke kampung, ke Medan, ditanyai para sesepuh tokoh-tokoh, tidak ada peninggalan manuskrip satupun yang bisa dijadikan kajian untuk dijadikan penelitian disertasi. Tetap semangat untuk mencari informasi, terutama di seminar ini gitu. Saya minta tolong sama Mas Budi, kita intensif lah nanti komunikasi, karena Melayu Sumatera Timur ini kerajaannya begitu banyak, tapi karena ada suatu revolusi sosial, pembantaian raja-raja oleh para guru sosialis gitu. Jadi kata para orang-orang tua kami di sini, banyak yang dibakar dan sebagian dilarikan gitu, naskah-naskah manuskrip itu gitu. Jadi saya yakin pasti ada yang disimpan di Belanda, Leiden, ataupun di perpustakaan kita. Jadi itu yang ingin saya ungkapkan di webinar kita ini. Semoga paling tidak ada 1-2 manuskrip peninggalan kerajaan di Sumatera Timur yang bisa saya akses dan bisa dijadikan sebagai sumber kajian nanti di penelitian saya selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Budi, para panitia yang telah memberikan fasilitas pertemuan kami dengan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung. Iya, terima kasih Pak Datuk atasnya. Mungkin karena saya sendiri yang masih belum membaca atau belum tahu mengenai karya-karya dari Sumatera Timur, tapi untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk memberikan nomor saya kepada Pak Datuk Imam Marzuki, untuk kemudian nanti mungkin bisa dilanjut silaturahminya lewat WA, dan mungkin kalau memungkinkan juga bisa bertemu mungkin di Jakarta sambil saya bantu untuk mencari koleksi-koleksi tersebut. Mungkin seperti itu ya. Apa terputus lagi? Terdengarkah? Terdengar. Itu aja ya. Kami siap dari Perpustakaan Nasional, mungkin tidak hanya saya, mungkin teman-teman saya di sini ada Biwayan, ada Hani nanti yang dan teman-teman lain yang bisa membantu untuk mencari koleksi-koleksi yang diinginkan tersebut. Mungkin tidak hanya pada umum, kepada yang lain. Halo? Sudah bisa lagi. Baik. Untuk nomor dan juga email dari Pak Budi sudah saya bagikan di kolom chat. Satu lagi silakan dari peserta partisipan yang ingin bertanya secara langsung sebelum nanti kita tutup dari
diskusi pada sore hari ini. Silakan. Baik, karena mungkin teman-teman sudah cukup, jadi mungkin satu lagi pertanyaan dari yang belum terbaca ya Pak Budi nanti bisa merangkum juga. Ini lebih ke hal yang sifatnya teknis saya kira ya, karena pertanyaannya misal seperti ini dari Muhammad Nabil Fahmi. Izin bertanya terkait info yang barusan disampaikan pemateri terkait buku-buku yang diterbitkan Jumantara. Apakah juga dapat diakses secara online seperti artikel jurnal? Nah, terus satu lagi dari Alif Batata. Di era sekarang kan jarang banget orang yang bisa membaca tulisan Arab Melayu Pegon. Terus adakah penerjemahan atau tindakan yang lain agar generasi muda sekarang bisa mendalami manuskrip tersebut? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Silakan Pak Budi. Oke. Mengenai Jumantara, tadi di slide saya tadi ada alamatnya. Artikelnya bisa diakses PDF-nya di situ, bisa di-download. Jumantara terdaftarkan akreditasi Sinta 4. Jadi tadi sudah ada websitenya. Nah itu mungkin silahkan untuk mengaksesnya. Kemudian yang kedua tadi mengenai penerjemahan ya, penerjemahan naskah. Kalau di Perpustakaan Nasional, pustakawan kami di lantai 9 itu basicnya semua dari sastra daerah. Ada yang sastra Arab, ada sastra Batak, ada sastra Indonesia, Jawa, Jawa kuno, bahkan Bugis, bahkan Bali. Nah, kami selain melayani pengunjung karena kami layanan, kami juga menerjemahkan atau mengalihaksaраkan dan juga menerjemahkan dari naskah-naskah itu berdasarkan kemampuan kami masing-masing. Jadi yang dari sastra Batak ya mengkaji naskah-naskah Batak, sastra Melayu mengkaji naskah-naskah Jawi, dan kalau saya kebetulan kalau sastra Arab mungkin di forum ini ada Mbak Hani itu juga mengkaji naskah Melayu, kemudian naskah-naskah Arab, naskah Pegon, ada Bliwayan sastra Bali juga mengkaji naskah-naskah Bali. Jadi itu kalau di Perpustakaan Nasional seperti itu. Dan bukunya setiap tahun diterbitkan dan dibagikan kepada masyarakat. Bagi yang menghendaki buku tersebut bisa datang ke Perpustakaan Nasional lantai 9 seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Atung tadi. Mungkin seperti itu ya. Apakah terputus-putus lagi? Aman, aman. Aman. Kalau di Jakarta sekarang lagi hujan. Oke. Petir juga nih. Iya ini mohon maaf kalau terputus-putus. Baik, terima kasih Pak Budi atas penyampaiannya dan juga terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nanti saya ingin menyampaikan mungkin sedikit rangkuman bahwasanya beberapa dari ulama-ulama yang menuliskan kitab dan juga menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia seperti Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Wahab As-Singgili, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, terus juga Kiai Kemas Fahrudin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Raja Ali Haji, dan juga teman-teman yang ingin mengakses beberapa website seperti OPAK dan juga Hastara, dan juga ada jurnal Jumantara yang tadi sudah disampaikan. Adapun teman-teman yang ingin menghubungi beliau secara langsung, kami dari panitia juga sudah memberikan nomor sekaligus email dari beliau, dan khusus teman-teman yang ingin berkunjung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, silakan berkunjung di lantai 9. Di sana juga teman-teman bisa mendapatkan buku-buku yang sudah diterbitkan secara gratis seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya. Mungkin teman-teman sebelum di penghujung acara, kami mohon untuk on cam, untuk dokumentasi, kita terakhir foto bersama terlebih dahulu.
Baik, sudah siap. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Saya ulangi lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya selaku moderator pada Ngobrol Filologi sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Ngobrol Filologi selanjutnya juga bisa menjadi bagian dari agenda rutinan teman-teman untuk belajar naskah, khususnya naskah-naskah keislaman yang ada di Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, saya selaku moderator undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan kepada pembawa acara, Kak Zikra. Terima kasih kepada Mas Zainal Abidin yang telah meliding acara ini, acara musik kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sangat spesial, Mas Ahmad Budi Wayono, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan perspektif baru lagi terhadap dunia pernaskahan di Nusantara. Apalagi di sini peserta ngopi kali ini kan banyak dari generasi milenial, dan juga tadi juga sempat nanya tentang gimana cara mengaksesnya naskah-naskah itu, kan kita keterbatasan membaca aksaranya. Nah, berkat adanya Mas Budi ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata di Perpusnas itu kegiatan alih aksara atau penerjemahan naskah-naskah itu sangat aktif dilakukan, sehingga kita yang muda-muda ini, yang katanya generasi milenial ini, bisa jadi melek dan terliterasi juga dengan khazanah pernaskahan Nusantara. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ngopi kali ini. Sebelum sesi diskusi ini saya akhiri, mohon segera mengisi link kehadiran agar nanti e-sertifikat dapat di-share kepada teman-teman melalui email teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi Wayono yang sangat luar biasa telah memberikan berbagai macam pengetahuan terkait khazanah naskah Melayu di Nusantara. Saya akhiri, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi ya. Sama-sama. Kita dari LFC makasih banyak buat peserta juga, dan juga tadi ada Pak Dato Imam Marzuki selaku penerus dari Kerajaan Melayu ya. Terima kasih telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini bisa membantu nanti menghubungkan dengan Perpusnas juga untuk mencari genealogi zuriatnya. Makasih juga buat teman kita Greta yang aktif juga di Lingkar Filologi dan teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk follow kita ya di akun kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Zika, terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Zainal, terima kasih. Oke, udah boleh meninggalkan.